Terima kasih masih tetap bersama Rasil untuk Islam yang satu di Ruang Kesehatan bersama Dr. Adi Wibowo yang tengah bahas bagaimana tetap sehat di usia senja. Subhanallah. Beberapa hal yang menjadi perhatian kita bisa jadi memang perlu jawaban penjelasan dari Dokter Adi nih. Tadi dokter bilang bahwa orang di usia senja itu biasanya mereka akan baper, bawa perasaan. Kalau nggak didengerin omongannya stres. Karena seperti orang yang kehilangan tempat. Apakah ini termasuk yang orang bilang post power syndrome, tapi bukan urusan kerjaan, tapi urusan di rumah? Gimana dok? Ya kalau kita lihat analoginya hampir sama ya. Post power syndrome itu berkaitan dengan karir seseorang. Apabila dia sudah pernah menduduki jabatan atau berkarir di satu posisi, setelah itu dia tiba-tiba tidak punya pekerjaan, tidak pernah pergi ke kantor setiap hari, tadinya dia neces, dia pakai kemeja, dia pakai celana pantalon, sepatu mengkilap, tiba-tiba besoknya tiap hari sarungan, ya pakai kaos t-shirt, ya. Begitu juga yang di rumah ya. Ya di rumah juga sama. Anak-anak punya hal yang dilakukan. Ya. Sekarang kan anak jadi orang semua. Di rumah tadinya dia berkuasa, dia punya anak, kemudian dia itu kata-katanya dituruti oleh anak, dia juga dikelilingi oleh anak cucunya. Pada saat tertentu dia ditinggalkan oleh semuanya itu. Anaknya pergi, cucunya pergi, rumahnya kosong. Yang tadinya rumahnya mewah, besar sekali, sekarang hanya tinggal sendiri atau berdua. Lengang sekali. Jadi itu juga menjadi satu tamparan sebenarnya secara psikologis. Nah, jadi itulah yang memang kita harus kembali pada agama. Kalau di dalam Islam kan dikatakan cintailah sesuatu itu seperlunya saja, jangan terlalu cinta. Bencilah sesuatu itu seperlunya saja, jangan terlalu benci. Karena misalnya tadi iktibarnya, analogikanya kita cinta berlebihan pada anak, anak itu pun tidak abadi, dia akan meninggalkan kita. Dia akan pergi, dia akan meninggalkan rumah. Idealnya gimana dok? Tadi dokter bilang, ya kan ada caregiver. Oke, kalau memang itu ada. Kalau tidak, sementara dua-duanya anak kerja. Yang pria, yang wanita, entah yang menantu yang mana. Sehingga mau tidak mau, tanggung jawab di rumah itu tidak bisa dia lepaskan. Sementara zaman sekarang ini anak-anak zaman now tuh lebih sulit dibanding dengan sebelumnya. Ntar yang disalahin emak lagi, mami lagi yang disalahin. Nah ini bagaimana kita harus menyikapinya dok sebagai anak-anak? Apakah salah satu dari kami harus berhenti kerja gitu? Ya kalau misalnya itu kita lihat case by case ya, situasinya seperti apa. Idealnya demikian, kita harus berbakti, merawat ya. Kalau bila tidak bisa ya kalau ada uang berlebih, ya kita subsidi orang tua kita dengan asisten rumah tangga atau perawat atau caregiver. Dan itu ada banyak kasus ketika sudah pada tiba masanya orang tua kita tidak mampu apapun, ya itu memang dia bergantung sama orang lain. Bergantung sama perawat yang ada home care di rumah, bergantung sama asisten rumah tangga. Ada beberapa kasus kan yang tiba-tiba dia misalnya patah tulang ya karena osteoporosis, ada yang karena ada luka karena ada diabetesnya dan dia harus dirawat dan dia tidak bisa merawat dirinya sendiri. Itu kasus demi kasus itu Mbak Nuning. Apa ya yang harus kita perbuat pada orang tua kita? Apakah kita benar-benar total melepaskan tanggung jawab itu ke orang lain atau sesekali? Ada juga yang kasusnya dia rutin datang berkunjung pada bapak ibunya, misalnya masih satu daerah di Jakarta, sebelum berangkat dia mampir dulu, atau di akhir pekan. Kadang-kadang ada anak-anak yang sama sekali tidak mau nengok, meskipun rumahnya bersebelahan. Jadi sebetulnya keren ya dok ya kalau misalnya anak-anak tinggal nggak jauh dari rumah orang tuanya sehingga bisa saling berkunjung yang jaraknya cuma 2-3 langkah gitu ya. Meskipun itu harus dirancang sejak awal karena perumahan sekarang ini kan padat banget. Dok, ngomong-ngomong soal caregiver tadi itu,
apa namanya, misalnya ada kebayang nggak sih dok, relawan kan banyak ya, relawan untuk A, B, C. Ada nggak saat sekarang ini dokter pernah dengar relawan sekian orang yang sengaja menyediakan diri untuk menjadi pendengar? Karena banyak lansia yang ingin bercerita, pengen ngobrol, pengen apa saja tapi nggak ada, seperti yang dokter bilang tadi, nggak ada yang dengerin. Nah kalau relawan-relawan ini menyediakan diri untuk menjadi pendengar, mendengarkan bicara ceritanya gitu, kayaknya keren ya dok ya? Ya, saya belum pernah mendengar ada caregiver atau orang-orang yang datang kepada orang-orang tua berkunjung. Kalau di luar negeri ada ya. Bikin dong. Ya, kita buat ya di Rasil. Ya. Jadi untuk apa komunitas-komunitas orang lansia ya. Jadi Pendengar hasilnya banyak yang lansia juga. iya, jadi kadang-kadang kita harus bikin misalnya di Rasil Senior Club misalnya ya. Ada yang dia daycare, datang pagi, pulang sore. Ada juga nanti pagi diantar anaknya, nanti sore dijemput, dan pada hari itu ada kegiatan-kegiatan. Itu kan sesuatu yang Sepenggal tapi menghibur ya. Dia bisa berbagi sama orang lain, dia bisa bercerita. Kalau mengenai caregiver itu yang saya tahu ya berbayar semua ya, yayasan-yayasan, kita harus bayar tiap bulan. Kalau yang caregiver dengan investasi akhirat itu tidak ada sekarang. Jadi tolong dibuatlah kalau memang. Keren banget tuh kalau ada relawan yang bersedia untuk ini. Terus nanti ada lagi misalnya tadi kan untuk one day ya, kayak daycare-nya anak-anak, tapi ini untuk orang ibu-ibu. Kalau ada yang mau bikin layanan untuk ngajak piknik orang-orang lansia, tapi anak-anaknya yang jadi apa bukan yang menanggung dan terinspirasi untuk ini mau jalan-jalan ke masjid apa, ibu bapak ikut, ayo kita yang daftar. Keren banget tuh. Kemarin Nuning pernah dengar kalau itu dibuat, banyak sekali ya para ayah ibu kita yang nggak pernah jalan-jalan lagi karena udah sepuh, ada kesempatan untuk menikmati itu. Ya, tapi itu konsepnya baik, Manuning. Tapi yang lebih baik lagi, anak itu yang melayani bapak ibunya selama piknik. Berangkatnya bareng gitu ya. Jadi travel ini melayani si anak dengan orang tuanya. Keren banget. Siapa pendengar hasil yang mau bikin? Jadi nanti ada tausiah dari Ustadz Heri Nurdi, Habib Hussein Alatas itu mengenai bakti pada orang tua, dan pada saat itu piknik itu ditunjukkan anak-anak itu berbakti pada orang tuanya, meladeni orang tuanya ketika dia kamar mandi, membimbing dia, bagaimana mendorongnya dengan kursi roda. Itu akan kelihatan anak yang berpura-pura jadi anak soleh atau memang betul-betul dia itu berbakti. Kalau tadi dokter bilang ada kalau misalnya daerah-daerah, wilayah-wilayah yang untuk dilewati orang tua itu harus aman, ada nggak kira-kira ya satu kompleks atau perumahan untuk para lansia yang satu rumah dengan yang lainnya ada pintu penghubung, terus nggak ada undak-undakan mulai dari depan sampai belakang, itu kan juga aman banget tuh. Dok. Saya dengar ada di beberapa, tapi tempat ya? Bukan komunitas muslim. Oh, berarti ya, jadi teman-teman kalau ada investor yang mau membuat perumahan, kayaknya kita punya properti keren deh ya, itu akan sangat baik. Jadi kita bisa menerapkan bahwa ini loh konsep yang islami untuk bagaimana hidup untuk para senior ya, senior citizen itu ya. Para lansia, orang lanjut usia itu memang butuh kebutuhannya khusus. Saya belajar di Amsterdam, di panti-panti jompo, dan di situ kita lihat memang ada perawat yang menjaganya. Setting ruangannya itu betul-betul aman. Kamar mandinya ada kamar mandi untuk pancurannya itu khusus. Pegangannya itu sepanjang dinding. Untuk rembetan itu ada kursi roda yang khusus, ada juga yang seperti yang kursi dengan motor listrik, dan itu biasa di Belanda, di negara-negara Eropa. Insya Allah nanti kita juga. Nah, Indonesia itu kita harus memulai sehingga kita memuliakan orang tua itu betul-betul terlihat di masyarakat. Gini dok, kalau kitanya nih sekarang yang udah
udah lansia atau menjelang lansia, tadi dokter bilang 65 ke atas ya. Sebelum itu apa yang harus kita lakukan agar kita nggak terjebak di dalam situasi yang tadi dokter sebutkan? Baper, butuh tempat orang untuk mendengarkan kita, nggak punya kegiatan, aktivitas. Sebaiknya apa yang harus kita persiapkan sehingga saat itu nanti kita nggak betul-betul kehilangan semuanya? Ya kalau kita yang masih muda, ya belum tua, belum lansia, dari sekarang sudah kita pikirkan berapa tahun ke depan itu seperti apa kita. Apabila kita sekarang punya rumah yang besar, 3 lantai, gitu. Untuk apa itu nanti kalau itu kosong, harus kita pikirkan. Apakah nanti pindah ke rumah yang lebih kecil sehingga untuk nyapu dan ngepelnya lebih mudah. Ya, karena kita tidak punya orang lain nanti yang akan menolong kita kecuali mungkin diri kita sendiri dan pasangan dan caregiver kalau ada uang lebih, rezeki lebih. Berarti ya. satu diantaranya nabung dari sekarang biar nanti bisa pakai caregiver aman gitu ya. Betul. Setidaknya ya. itu. Jadi itu kita harus berpikir ke depan. Kemudian secara spiritual juga, kalau sekarang tidak dekat sama agama, kita harus berpikir ke depan. Nanti kalau kosong jiwa kita di masa tua, bagaimana? Ya, saran saya yang belum bisa ngaji ya belajar mengaji. Sehingga dia nanti kalau misalnya tua ya ngaji Quran, minimal 1 juz 1 hari misalnya. Kemudian ikut pengajian, kumpul. Aktivitas ini yang membuat kita nggak jadi baper tadi itu ya. Aktivitas, kita tetap bersosialisasi dengan orang lain, tetap bertetangga dengan baik, itu insya Allah tidak ada baper. Kemudian anak pergi itu kita juga masih punya pengganti untuk teman berbicara, itu kan demikian. Nggak heran jadi ya dok kalau para pensiunan itu aktif banget kalau ada reuni SD, SMP, SMA ya, karena itu membuat mereka kembali menjadi bersemangat. Ya tapi kan itu event-event yang situasional dan hanya sesaat. Jadi bagaimana saya sangat berharap ini ada aktivis muslim, ada komunitas seperti Rasil tuh yang mewadahi itu. Ada kegiatan harian yang menampung orang-orang yang tua lansia itu, mulai dari dia itu beraktivitas, berbagi cerita, berbagi pengalaman, dan itu bermanfaat baik buat sesamanya lansia atau juga kepada yang generasi yang lebih muda. Iya, keren banget, mudah-mudahan ya dok ya. Oke, di penghujung ini mungkin ada yang mau dokter tambahkan? Saya hanya berpesan, ingat tadi mengenai firman Allah dalam Al-Quran, berbaktilah kepada orang tua kita. Kalau kita sudah berbakti, tingkatkan baktinya. Apabila belum berbakti, belajarlah bagaimana berkhidmat kepada orang tua kita dengan sebaik-baiknya. Subhanallah, terima kasih Dokter Adi dan Ikhwan Akhwat. Mudah-mudahan ini semua membuat kita semakin ingin. Kapan terakhir memeluk ayah atau ibu? Kapan terakhir hanya sekedar duduk di sebelahnya, cerita dong ma, cerita dong pak, kangen gitu. Atau hal-hal lain yang memang sudah tidak pernah kita lakukan hanya karena kesibukan kita. Mari kita muliakan mereka. Mari kita buat mereka bahagia karena kehadiran kita tanpa mereka tidaklah pernah ada. Apalagi menjadi kita seperti yang sekarang. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.